Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Ya kakak harap semua dalam keadaan sehat ya adik-adik ya. Nah di musim seperti ini nih adik-adik ya, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, kita harus selalu menjaga kesehatan. Kita harus rajin banyak minum air putih. Nah kita juga harus rajin makan makanan yang bergizi. Nah kami juga mau mengingatkan kepada adik-adik, saat kita beraktivitas di luar rumah, kita tidak boleh melupakan protokol kesehatan. Misalnya, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Lalu kita juga harus rajin untuk mencuci tangan. Tidak lupa juga untuk melakukan jaga jarak fisik satu dengan yang lainnya. Nah adik-adik, sudah siap untuk kebaktian hari ini? Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah dipersiapkan persembahannya? Nah, jika persembahannya sudah disiapkan, Alkitabnya sudah dipersiapkan, berarti adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian pembukaan kita dari PKJ 15, bait yang pertama, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Adik-adik, sebentar lagi adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, ada yang masih ingat tidak pengajaran firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Tentang mengasihi teman. Nah adik-adik, untuk firman Tuhan hari ini yaitu dengan tema mengasihi saudara. Nah sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu menaikkan doa syukur kita, sekaligus kita akan berdoa untuk perenungan firman Tuhan. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadiran-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau masih menjaga dan melindungi kami. Sehingga kami dapat bertemu kembali dalam kebaktian virtual pada hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mendengar firman-Mu dan agar firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Silakan kalian buka Alkitab yang pada minggu pagi ini diambil dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 8. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, silakan membacanya bersama-sama. Dan bagi adik-adik kelas Indria yang belum bisa membaca, bisa didampingi oleh orang tua. Baik, kita akan membaca bersama-sama dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 8. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Amin. Shalom adik-adik kelas Indria, apa kabar? Puji Tuhan, adik-adik semua ada dalam keadaan baik ya. Nih adik-adik, kakak mempunyai sebuah gambar. Coba nih adik-adik perhatikan di sebelah kakak ini. Gambar apakah itu? Ya benar, gambar sebuah pohon. Tapi di dalam pohon itu ada foto-fotonya ya, atau gambar-gambarnya ya. Kira-kira namanya apa ya?
Ya, itu adalah namanya pohon keluarga. Nah, adik-adik bisa melihat di dalam pohon keluarga itu ada kakek, nenek, kemudian ada ayah, ibu, kemudian ada kakak dan adik sendiri serta adik-adikmu sendiri juga ya. Nah, adik-adik, di dalam pohon keluarga itu ada ayah dan ibu. Atau misalnya adik-adik memanggil ibu bisa dengan mama, mommy, ataukah emak atau apa saja ya. Nah, ibu itu mempunyai beberapa anak ya. Nah, ibu melahirkan anak dan mengandungnya selama 9 bulan. Nah, ibu melahirkan anak yang pertama. Nah, itu disebut kakak. Nah, kemudian melahirkan lagi anak yang kedua. Misalnya anak yang kedua. Lalu yang kecil ada lagi anak ketiga. Nah, itulah yang disebut adik, ya. Nah, dari yang tua tadi misalnya kakak, adik-adik bisa menyebutnya kalau bahasa Sunda itu teteh ya, ada mbak atau apa saja ya. Nah, itu merupakan saudara sekandung adik-adik ya. Kemudian yang kecil itu disebut dedek bayi misalnya, itu disebut adik. Nah, antara kakak dengan adik kalian harus hidup rukun, ya. Karena apa? Karena adik-adik berada dalam satu keluarga, satu rumah, ya. Jadi tidak boleh ada rasa saling menyakiti, membenci, ataupun hal-hal yang sekiranya membuat kakak atau adik menjadi tidak enak begitu ya perasaannya. Jadi adik-adik harus membangun relasi di antara keluarga adik-adiknya, baik itu kakak maupun adik, dengan hidup rukun dan damai. Jadi melalui pohon keluarga ini, adik-adik sekarang menjadi tahu bahwa di dalam satu keluarga itu ada terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik yang harus saling mengasihi. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan pada pagi ini kita belajar untuk saling mengasihi saudara. Amin. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentang apa, yo? Mengasihi saudara. Iya, kita harus mengasihi saudara kita ya adik-adik ya. Kita harus mencintai saudara kita. Kita harus menyayangi kakak kita, adik kita, ataupun sepupu kita yang lainnya. Nah, walaupun terkadang mereka melakukan kesalahan terhadap kita, tapi kita harus mau untuk mengampuni mereka. Nah, adik-adik, seperti yang telah dilakukan oleh Yusuf. Nah, dia selalu mencintai keluarganya. Dia selalu menyayangi saudara-saudaranya. Kita juga harus melakukan itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Nah, sudah dipersiapkan belum persembahannya? Iya, dipersiapkan uang persembahannya, dilipat dengan baik, lalu dimasukkan ke dalam amplop. Nah, saat adik-adik sudah mengumpulkan persembahan, adik-adik bisa memberikan persembahannya ke mamah atau papa. Jadi saat nanti mama dan papahnya ke gedung gereja, persembahan adik-adik bisa dikumpulkan di gedung gereja. Nah, tapi sebelum kita memberikan persembahan, kita akan terlebih dahulu mendengarkan nas persembahan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-7 dan ke-8.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Nah, adik-adik, selain kita akan memberikan persembahan dalam bentuk uang, kita juga akan memberikan persembahan dalam bentuk pujian dari PKJ 147, bait yang pertama, di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah memberikan persembahan. Ini saatnya kita akan bawa persembahan kita di dalam doa, dan juga kita akan berdoa untuk doa penutup. Serta kita akan berdoa untuk doa syafaat yang akan diakhiri oleh doa Bapa kami yang akan kita panjatkan secara bersama-sama. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang di surga, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau terima persembahan kami sebagai ucapan rasa syukur kami atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, kiranya Engkau juga berkati para penatua yang akan mengelola persembahan kami, agar kiranya persembahan kami dapat berguna bagi pelayanan di gereja-Mu. Ya Bapa, kami juga telah mendengarkan firman-Mu Bapa, kiranya Engkau berkati kami, kiranya firman-Mu dapat kami tanam di dalam hidup kami, di dalam hati kami masing-masing. Bapa, kami juga pada hari ini ingin mengungkapkan doa syukur kami Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang selalu Tuhan berikan. Kiranya Engkau selalu berkati kami dalam aktivitas kami sehari-hari, di dalam sekolah kami juga Tuhan, kiranya Engkau berkati kami. Tuhan, Engkau juga berkati Mama dan Papa kami, berikan selalu Mama dan Papa kami kesehatan Tuhan. Ya Bapa, doa ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita sebentar lagi akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan kembali menaikkan lagu tematis kita. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjadi
Ya adik-adik, masih dalam sikap berdiri, kita akan mengangkat pujian berkat kita yang diambil dari PKJ 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Ya adik-adik, kebaktian kita pada hari Minggu ini telah selesai. Kakak persilahkan adik-adik untuk kembali duduk. Nah adik-adik, ada sedikit pengumuman dari kakak. Bagi adik-adik yang belum mengambil tanda kasih, dapat mengambilnya pada hari ini. Hari Minggu ditunggu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu hingga pukul 12 siang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.